Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya mau membahas tentang bat anggur yang tidak mau pecah. Padahal sudah 3 minggu. Jadi bat anggur atau mata tunas biasanya setelah pangkas atau pruning, paling cepat 5 hari sudah pecah mengeluarkan tunas baru. Jadi masalahnya di sini, kita sudah menunggu lama sampai 3 minggu, kok nggak pecah-pecah. Saya rasa teman-teman pasti pernah mengalami hal ini saat pangkas pembuahan atau pembentukan cabang. Mata tunas tidak berubah, tetap utuh seperti awal. Teman-teman mau tahu penyebabnya? Ayo simak video ini. Jadi pohon anggur ini rencananya mau dibuahkan. Melihat ciri pohon sudah siap, yaitu cabang sudah coklat, bat sudah besar dan bulat, dan daun sudah mulai melengkung atau sudah tua. Selanjutnya, kita melakukan pruning atau pemangkasan. Jadi, pemangkasan pada cabang coklat biasanya diiringi dengan membuang seluruh daun. Ini adalah cara untuk mengikuti kondisi asli anggur di daerah asalnya, yaitu daerah 4 musim atau subtropis, yaitu musim gugur. Setelah semua daun dirontokkan, maka akan masuk musim semi, yaitu tumbuh tunas baru. Jadi, khusus daerah kita, tropis, kita memanipulasi kondisi musim dengan cara merontokkan daun dan pemangkasan. Pada pemangkasan kali ini, saya ingin menyisakan sekitar 8 bat atau 8 mata tunas yang harapannya nanti akan pecah menjadi tunas baru. Dengan setiap tunas, ada yang membawa calon bunga, karena pangkas kali ini adalah pangkas pembuahan. Akhirnya, pemangkasan sudah selesai dilakukan dan daun sudah dibuang. Biasanya akan keluar air pada ujung cabang dan bekas tangkai daun. Air ini akan membasahi bat atau mata tunas, sehingga kulit bat akan berubah menjadi lunak. Ini akan membantu bat agar mudah pecah. Oh iya, hari pemangkasan ini disebut 0 HSP atau hari setelah pangkas. Untuk selanjutnya, saya akan mengoleskan cairan Dormek, yaitu zat kimia hidrogen cyanamida yang membantu bat pecah dan mengeluarkan tunas baru. Aplikasinya setelah 1 hari pemangkasan atau besok harinya. Akhirnya selesai. Kita tinggal menunggu waktu sampai bat pecah mengeluarkan tunas baru. Biasanya 4 hari bat akan membengkak. Di hari ke-5 sampai ke-7 sudah keluar tunas baru. Terkadang ada yang sampai 2 minggu baru muncul tunas baru, tergantung kondisi pohon dan jenis anggurnya. Hasilnya, minggu pertama bat gagal pecah, minggu kedua bat juga gagal pecah, selanjutnya minggu ketiga tetap bat gagal pecah. Jadi setelah 3 minggu, ternyata bat tidak kunjung pecah. Hanya 1 dari 16 bat yang pecah. Ini sudah disimpulkan gagal tumbuh tunas baru. Walaupun ada 1 tunas yang tumbuh di ujung cabang, namun bat yang lain tidak ada perubahan. Coba diperhatikan pada cabang yang nomor 2. Tak ada satupun bat yang mengeluarkan tunas. Ini dapat disimpulkan berarti ada masalah pada pohon anggurnya, sehingga gagal mengeluarkan kuncup tunas baru. Langsung saja kita berikan alasan atau apa penyebab gagalnya pecah tunas pada bat anggur. Nomor 1, pohon kekurangan energi. Energi sudah pasti berasal dari nutrisi. Jadi, pohon ini tidak sempat diberikan pupuk hampir 3 bulan sebelum dipangkas. Jadi, kurangnya nutrisi menyebabkan cadangan pada batang dan cabang menjadi sedikit. Ini mengakibatkan pohon tidak sanggup melakukan bud break atau pemecahan tunas. Nutrisi yang harus diberikan sebelum pemangkasan yaitu nitrogen dan kalium. Nitrogen agar pohon menjadi subur sehingga banyak cadangan nutrisi yang tersimpan pada cabang. Sedangkan kalium untuk mengaktifkan enzim yang membantu pemecahan tunas. Yang paling penting, jangan kelebihan nitrogen sebelum pemangkasan karena bisa menghambat pembentukan bunga anggur. Di samping itu, mikronutrien juga dibutuhkan untuk enzim pemecahan tunas. Nomor 2, waktu pangkas terlalu dekat dengan waktu panen.
Jadi pohon ini baru siap melewati masa pasca panen. Jadi apa pengaruhnya? Ini jelas di saat berbuah, nutrisi mayoritas diserap oleh buah dan menghentikan pertumbuhan. Artinya, pohon kehabisan nutrisi dan energi untuk pertumbuhan. Salah satu buktinya, di saat berbuah, pucuk akan sulit tumbuh atau berhenti, dan batang akan mulai gepeng, karena nutrisi dan energi terserap ke buah, sehingga tidak ada cadangan pada bagian tanaman. Jadi, berikan waktu jeda beberapa bulan setelah panen buah untuk melakukan pemangkasan ulang. Nomor 3, kurangnya sinar matahari dan air. Jika pohon kekurangan sinar matahari, maka fotosintesis tidak akan berjalan lancar, sehingga nutrisi tidak akan tersalur ke semua bagian tanaman. Begitu juga air, juga salah satu hal penting untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Jadi, jika pohon mengalami kekeringan parah sebelum pemangkasan, ini akan mengakibatkan bat sulit pecah, karena nutrisi tidak tersimpan pada tanaman. Ini beda kasus dengan stres air, di mana sebelum stres air, kondisi pohon subur dan cukup air. Ini sudah pasti menyimpan cadangan nutrisi di setiap bagian tanaman. Nomor 4, pemotongan terlalu panjang. Pemotongan terlalu panjang menyebabkan energi habis ke ujung cabang, dan itu pun semakin ke ujung, energi akan semakin lemah. Buktinya, bat pada bagian ujung akan lebih mudah pecah dibandingkan bat yang di dekat pangkal cabang. Sehingga, jika pohon sudah kurang energi, ditambah lagi dengan cabang yang panjang, energi akan terbagi pada banyak bat, sehingga sulit pecah. Jadi, hindari pemotongan terlalu panjang. Beda kasusnya jika pemangkasan pendek, misalnya di bawah 5 bat. Biasanya pecah tunas akan lebih merata. Ini adalah kasus pada cabang tua coklat. Beda dengan potong pada cabang hijau. Daya tumbuhnya akan lebih besar karena masih banyak sel vegetatifnya. Nomor 5, hama parasit pada batang dan cabang. Hama parasit yang harus diwaspadai pada anggur yaitu kutu perisai. Hama ini benar-benar akan menyerap semua nutrisi yang dihasilkan tanaman. Efeknya tidak main-main, mulai dari berhenti tumbuh, gagal berbuah, sampai membuat pohon mati. Ini karena nutrisi gagal mencapai bagian tanaman. Karena di saat nutrisi melewati kulit batang dan cabang, nutrisi akan diserap oleh kutu perisai. Perbedaannya akan terlihat cepat jika kutu perisai dibersihkan pada batang. Pucuk akan langsung terlihat tumbuh dan hijau. Begitu juga di saat pemangkasan, akan membawa pengaruh besar terhadap pemecahan tunas. Nomor 6, pemangkasan berulang pada cabang. Pemangkasan berulang pada cabang dalam waktu yang singkat, maksudnya seperti kejadian ini. Tunas hanya tumbuh pada bagian ujung saja, tapi harapannya semua tunas muncul. Jadi, diulang lagi pemangkasan dengan menghitung mundur bat yang dipangkas. Dari 8 turun ke 6, lalu turun lagi ke 4, semakin mundur. Maka daya pecah bat semakin lemah, membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini disebabkan pohon sudah kehabisan energi dan nutrisi, karena proses fotosintesis yang tidak berjalan, dan menguras cadangan energi yang tersisa. Tapi ada teknik sederhana yang bisa memaksa bat tetap pecah, walaupun nanti tunas yang tumbuh akan gagal membawa bunga. Jadi, ada beberapa hal penting yang menjadi penyebab gagalnya pecah tunas pada pohon anggur. Selanjutnya, kita akan melakukan teknik sederhana untuk memaksa bat atau mata tunas menjadi pecah hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Percobaan ini dilakukan pada video selanjutnya.